Musik. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami pelayan gereja mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara sekalian pada perayaan Pentakosta yang pertama pada hari ini, hari Minggu, tanggal 5 Juni tahun 2022. Sebelum memulai ibadah kita pada sore hari ini, baiklah kita bersaat teduh sejenak. Kita mulai ibadah kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. 2, 3 ya. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Salik langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh Kudus-Mu menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukakanlah mata hati kami, agar kami dapat memahami rencana-Mu dalam hidup kami, dan dengan penuh sukacita membaktikan hidup kami untuk-Mu. Kiranya Roh-Mu lah yang memimpin dan menuntun langkah-langkah hidup kami di dalam anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali.
Kita naikkan kembali pujian kita. Dari Kidung Jemaat nomor 340 kita nyanyikan ayat 3 sampai dengan ayat 4. Hai bangkit bagi Yesus, 2, 3 ya. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah, kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang, gaduhnya kan diganti nyanyian pemenang, yang jaya diberikan mahkota yang bakal bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada perayaan Pentakosta yang pertama pada hari ini, yang diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39a. Kita akan membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita naikkan kembali pujian kita. Dari Kidung Jemaat nomor 235, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah, kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan kembali pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 201, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada perayaan Pentakosta yang pertama pada hari ini, yang diambil dari kitab Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian firman Tuhan.
Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 372. Kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menjambut pemberitaan sabda Allah, kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 237, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kau pemimpin
anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada sore hari ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh diam yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang dia di dalam kamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu. Boleh kami berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini. Boleh kami membaca sebagian daripada firman-Mu. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Shalom. Saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Pendeta Elirani Gea, MTH. Saya adalah suku Nias, melayani di gereja suku, gereja ONKP, sebagai pendeta resor wilayah Medan, Deli Serdang dan sekitarnya. Saya tinggal di Mandala, di samping juga sebagai pelayan, saya juga sedang belajar. Mungkin ada Bapak Ibu mahasiswa, saya juga mahasiswa. Dan saya juga Bapak Ibu belajar untuk boleh mengajar di salah satu sekolah tinggi teologi, yaitu Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Utara. Saya bangga dan berterima kasih dipercayakan pada season sore hari ini boleh menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai salah satu karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika Dia naik ke surga, bahkan Dia menjanjikan bagi manusia, yaitu bahwa akan saya meninggalkan kepadamu penolong, yaitu Roh Kudus.
dan kita diberikan kuasa, yaitu menerima kuasa daripadanya ketika dia naik ke surga itu, ya, bahwa kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu supaya kamu boleh bersaksi. Bersaksi di mana? Yaitu di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, sesuai dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Itu dikerjakan dan disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Inilah hari yang berbahagia bagi kita, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kita boleh menikmati persekutuan bersama, boleh kita menikmati bagaimana penghibur itu hadir di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bahkan penghibur itu ada di dalam hati kita ketika kita mengaku dengan mulut ini, menerima dengan hati bahwa hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam naskotbah kita pada hari ini, di dalam Roma 8 ini menekankan tentang bagaimana kehidupan manusia. Kehidupan manusia. Bahwa di kota Roma, saudara, sebagai ibu kota dunia pada saat itu, bahwa terkenal dengan berbagai-bagai peradaban-peradaban kebudayaan. Bahkan kemajuan-kemajuan yang sangat signifikan ada pada saat itu. Karena kota Roma adalah menjadi pusat daripada perdagangan-perdagangan, pusat keramaian pada saat itu. Maka kita melihat dengan keadaan seperti itu bahwa ada berbagai ragam macam kehidupan manusia. Ada berbagai macam-macam yang terjadi di kota Roma pada saat itu. Tentu dalam hal ini ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ada yang jahat, ada yang buruk, dan lain sebagainya, saudara. Maka dengan itu Paulus menegaskan bahwa supaya orang-orang Kristen yang ada di Roma pada saat itu dapat berhati-hati, dapat menjaga diri, dapat mewaspadai segala ancaman-ancaman, tantangan-tantangan yang terjadi pada saat itu, supaya mereka bisa membedakan kehidupan mereka bagi orang-orang yang belum hidup di dalam Tuhan. Bahwa penekanan di sana supaya orang-orang Kristen hidupnya di sana benar-benar hidup menurut roh. Itulah sebabnya pada hari ini yang menjadi tema daripada khotbah kita adalah hidup di dalam roh. Di dalam pasal 8 ini, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada dua pola kehidupan manusia yang ditekankan oleh Paulus. Apa itu, saudara? Yaitu hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Hidup menurut daging, saudara, digerakkan oleh hawa nafsu yang melekat di dalam kehidupan manusia. Kelejatan-kelejatan duniawi. Hidup di dalam roh adalah hidup yang telah diatur, hidup yang telah dituntun, hidup yang telah dibentuk di dalam diri kita, di dalam hidup manusia, bahwa dipimpin oleh roh Allah. Itulah yang disebut dengan anak-anak Allah. Kalau kita melihat nanti itu di ayatnya yang ke-14, saudara. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam hari ini, dalam hal kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, atau sering disebut hari Pentakosta pertama, bahwa firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini, saudara, yaitu
hidup dalam roh. Supaya kita bisa hidup di dalam roh, ada 3 hal saudara yang harus kita lawan dalam hal ini. Adalah melawan perbuatan daging yang bertentangan dengan firman Tuhan. Melawan perbuatan daging yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam daging, dalam tubuh ini saudara, terdapat aliran darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Dan di dalam darah itu ada bermacam-macam sifat. Contoh, ada sifat emosional tinggi, ada sifat emosional rendah, ada rasa takut, ada juga rasa dendam. Itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh aliran darah itu di dalam tubuh manusia. Sesuai dengan juga apa yang disampaikan oleh Paulus. Ada 15 saudara yang didaftarkan oleh Paulus. Sifat-sifat jahat yang ada di dalam hidup manusia. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 20, ayat 21. Pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabungan, pesta pora. Ini hal-hal yang dicatat oleh Paulus. Jikalau di dalam kehidupan manusia terdapat sifat-sifat yang diungkapkan oleh Paulus ini dan dipelihara oleh manusia, maka celakalah kehidupan kita ini. Orang yang hidup di dalam daging akan terus dipenuhi oleh karakter-karakter yang jelek, karakter jahat selama hidupnya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging. Sebab mereka yang hidup di dalam daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi mereka yang hidup di dalam roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Itulah ayatnya yang kelima itu. Kalau nanti kita katakan, bagaimana bisa saya hidup di dalam roh? Itulah jawabannya ayat kelima saudara. Berarti orang-orang yang hidup di dalam roh itu adalah memikirkan hal-hal yang rohani. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang menjadi contoh kenyataan ketika kita melawan perbuatan-perbuatan daging yang bertentangan dengan firman Tuhan? Mari kita melihat dalam kehidupan manusia pada saat ini. Kecenderungan hidupnya adalah duniawi. Kecenderungannya hidupnya adalah keinginan-keinginan sendiri. Mari kita lihat realita pada saat ini. Hal-hal keinginan-keinginan daging itu yang ada di sekeliling kita saudara. Ketika mendengar musik-musik, irama musik yang berbau selera dagingnya. Apa itu? Dia suka dengan rock and roll, suka dengan goyang pigul, suka dengan goyang patah-patah, ngebor, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian-bagian yang mempengaruhi, yang menghimpit kehidupan orang-orang yang hidup di dalam roh. Dihimpit oleh kuasa-kuasa daging, keinginan-keinginan dagingnya. Lihat saudara, kalau hal-hal yang berbau rohani, nyanyian, pujian, kor, dan lain sebagainya, selalu dia skip itu,
di dalam media elektroniknya dia tidak suka. Ada kecenderungan dengan hal-hal duniawi. Hal-hal ini saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus harus kita tolak. Harus kita lawan. Karena tidak sesuai dengan orang-orang yang disebut dengan orang yang hidup di dalam roh. Sangat kontras saudara. Sangat bertentangan saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari kita introspeksi diri kita sekarang ini. Keinginan apa ya yang kita sering lakukan dalam kehidupan kita ini. Itu yang sebabnya dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Oleh sebab itu saudaraku, marilah menjauhi selera daging dan melawan kebiasaan dan memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk mengubah setiap hati kita supaya kita benar-benar hidup di dalam roh. Ini yang pertama saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk melawan kuasa-kuasa kedagingan kita itu? Kenapa kita menolak dan melawan keinginan daging? Ada 3 alasan di sini mengapa kita harus menolak dan melawan keinginan daging ini. Kalau kita melihat di dalam nas kita ini, yaitu di dalam pasal 8 ini, di dalam ayatnya yang ke-6, keinginan daging adalah maut. Nah ini, keinginan daging adalah maut. Kalau berkata dengan maut, ya, kalau berkata dengan maut, kalau kita melihat kata Yunaninya yaitu thanatos dari akar kata tenesko. Artinya saudara, kematian jasmani dan rohani. Kematian jasmani dan rohani. Kalau seperti begitu artinya Bapak Ibu berarti sangat berbahaya. Resikonya sangat tajam sekali bagi kita. Rupanya ketika kita membiarkan keinginan-keinginan daging itu kita pelihara di dalam hidup kita, rupanya ada sebuah konsekuensinya, yaitu kematian, maut. Oleh sebab itu saudara, karena itu adalah kematian secara jasmani dan rohani, maka tidak benar kalau manusia yang hidup di dalam Kristus memelihara keinginan-keinginan dagingnya. Oleh sebab itu kita tidak mau putus hubungan dengan Tuhan saudara. Apabila kita masuk di dalam ranah seperti itu, bahwa hubungan dengan Tuhan putus. Hubungan dengan Tuhan putus saudara. Mari berjuang saudara untuk melawan keinginan-keinginan daging. Alasannya kedua, mengapa kita harus menolak dan melawan keinginan daging itu? Ayat 7 adalah keinginan daging adalah perseteruan. Perseteruan. Dalam kata Yunani disebutkan ekstra, artinya permusuhan, peperangan, perkelahian, kebencian, dan ingkar kepada Tuhan. Kalau kita mengikuti keinginan-keinginan daging kita atau hawa nafsu kita, adalah sama dengan sudah bermusuhan dengan Tuhan. Sudah bermusuhan dengan Tuhan. Tentu Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini tidak mau bermusuhan dengan Tuhan. Amin. Kita akan berdamai dengan Tuhan kita. Maka kita harus menjauhkan diri, melawan dan menolak keinginan-keinginan daging itu. Alasannya ketiga, mengapa kita harus menolak dan melawan keinginan daging itu? Ayatnya yang ke-9, saudara. Apa di sana? Dia katakan dari ayat 8, dia berkata karena tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dia memakai kata aresko, to fit, artinya cocok, pas dengan, adab, sesuai, bisa duduk bersama, to please, menyenangkan
hati. Inilah bahwa tidak berkenan kepada Tuhan. Berarti kita ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus harus cocok dengan Allah. Harus sesuai dengan Allah. Harus menyesuaikan dengan Allah. Harus menyenangkan hati Allah. Makanya kita menolak kuasa-kuasa kedagingan kita. Supaya kita cocok. Supaya kita sesuai dengan Allah. Dilanjutkan di dalam ayatnya yang ke-9 ini adalah ia bukan milik Kristus. Luar biasa saudara. Ya, kalau kita memelihara keinginan-keinginan daging, rupanya kita bukan milik Kristus. Maka kita harus menolak keinginan-keinginan daging itu. Contoh, sesuatu barang atau benda yang tidak jelas siapa pemiliknya saudara. Atau manusia yang tidak diketahui orang tuanya. Tentu hidupnya sangat malang. Demikianlah gambaran orang-orang yang bukan milik Kristus. Malang hidupnya. Kita tidak tahu siapa pemiliknya. Kita sebaliknya saudara. Kita adalah milik Kristus. Dan kita tahu siapa pemilik kita. Yang terakhir saudara. Harus kita memelihara. Agar Roh Kudus tetap berdiam. Menguasai dan menuntun hidup kita. Ini adalah pesan utama saudara. Pesan utama Roh Kudus itu harus menguasai hati kita. Roh Kudus itu harus bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itu harus tinggal di dalam kita. Harus memimpin kita. Artinya saudara, to lead to bring before. Dia mengajar kita. Dia menguasai kita. Dia membawa kita di mana saja. Dia menggerakkan kita seperti anak kecil yang baru belajar untuk berjalan. Seorang mama atau papanya dia menuntun. Seperti itulah kita. Ketika kita memelihara Roh Kudus itu di dalam hati kita. Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Roh Kudus yang memelihara setiap hati kita. Roh Kudus yang memimpin kita. Bagaimana dengan orang-orang yang telah memelihara Roh Kudus di dalam hidupnya saudara? Berarti hidupnya sudah berubah. Ketika firman Tuhan berkata, aku bukan diriku lagi. Aku bukan diriku lagi, melainkan Yesus hidup di dalam aku. Kalau selama ini saudara tidak suka dengar akan khotbah, maka sekarang karena dia berkata, aku hidup bukan diriku lagi, tetapi aku hidup kepada Tuhan. Maka sekarang karena setelah dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya, maka dia berpaling. Ketika ada khotbah, selalu dia mendengarkan dengan baik. Dia merenungkan dalam kehidupannya. Di mana aja saja ada kebaktian, dia harus hadir untuk mendengarkan khotbah. Di mana ada persekutuan doa, dia akan hadir untuk mendengarkan firman. Kalau selama ini dia tidak suka-suka, dia tidak mau dengan puji-pujian dengan Tuhan, maka sekarang sudah berubah hidupnya, mau memuji Tuhan. Mengapa saudara? Tidak ada gunanya jikalau hidup kita ini hanya sandiwara saja. Kita sebagai pelayan, kita sebagai song leader, pemain musik, dan lain sebagainya. Tetapi karakter hidup kita jelek, tidak ada guna. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pada hari Pentakosta ini, biarlah Roh Kudus berdiam di dalam hati kita dan menguasai hati dan pikiran kita. Dan supaya Roh Kudus itu maksimal bekerja di dalam hati kita, maka ada 3 hal lagi yang harus saudara petik, yaitu agar Roh Kudus maksimal dalam hidup kita bekerja, yaitu harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Dan kedua, harus mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Dan ketiga saudara, harus berusaha secara maksimal untuk hidup tidak bercela. Biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa mendiami hati dan pikiran kita. Karena kita telah merasakan dan menerima bagaimana dia menuntun kita dan menolong kita.
pertahankanlah hidupmu sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan hidup di dalam roh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Tanamkanlah di dalam hati kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepada aku.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Datang dia juga, keren deh. Datang dia, yang ragu-ragu juga yang dia tadi. Semua yang Kau kerja malam ini? Masih naik jam 10. Apapun yang terjadi, iya. Kan biasa. Lagu yang belum tadi terjadi dalam hidup ini.
Tuhan.